Sebelumnya, terimalah salam meta dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viola Queen Lim dari kelas 9A. Di sini, saya akan menceritakan kisah Jatakamala yang berjudul Kerbau yang Sabar. Suatu ketika, Bodhisattva terlahir di hutan besar di India. Beliau terlahir sebagai seekor kerbau. Belum diketahui pasti kenapa Bodhisattva harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Namun, pastinya terdapat buah karma buruk yang harus ia terimanya, yang ia dapatkan di masa lampau. Diceritakan bahwa kerbau tersebut memiliki penampilan yang suram dan cemberut. Tubuhnya ditutupi dengan lumpur dan warna kulitnya yang keabuan membuat dirinya seperti batu hitam yang bergerak. Akan tetapi, meski dalam kondisi kebinatangannya rendah ini, yang biasanya diikuti dengan kebodohan, akan tetapi kerbau ini berbeda dari jenis yang lain. Ia memiliki hati yang lembut dan berbelas kasih. Ia juga sangat disayangi dan dicintai oleh binatang-binatang yang ada di hutan. Namun, ada beberapa binatang yang jahat, mencoba mempermainkan sang kerbau dan membuat sang kerbau jengkel untuk melihat seberapa kuat sang kerbau untuk bersabar. Contoh hewan yang sangat jahat kepada kerbau itu adalah monyet. Pada suatu hari, ketika sang kerbau merasa lapar, lalu ia ingin mencari makanan dengan damai. Tiba-tiba, ada seekor monyet tiba-tiba datang ke hadapan sang kerbau. Ketika sang kerbau ingin berbalik arah, monyet mengikuti hal yang sama. Seolah monyet ingin berkata, "Aku tak takut padamu, engkau kerbau tua yang jelek." Ketika kerbau sedang tertidur lelap di bawah semak-semak, dengan tiba-tiba monyet menerjang ke kepalanya. Dan kadangkala si monyet pun suka menari-nari di punggung kerbau. Dan lebih parahnya lagi, terkadang monyet suka mengambil ranting dan menusukkan kedua telinga kerbau menggunakan ranting. Namun, yang paling jahat dari semua itu, ketika sang kerbau sangat menyukai air, lalu ia pergi ke sungai untuk mandi. Tiba-tiba, si monyet pun datang untuk menemui kerbau dan mengganggunya. Lalu, monyet meloncat ke arah kepala kerbau dan menutup kedua mata kerbau menggunakan kedua tangannya. Dengan cara ini, monyet seolah-olah ingin mengikuti Yama. Karena sebagaimana dalam kuil-kuil Hindu tua, Yama digambarkan sedang menaiki seekor kerbau. Demikian, hari ke hari ia lalui. Namun, sang kerbau tidak pernah kehilangan kesabarannya. Baginya, ini adalah pelajaran yang baik untuknya. Sampai suatu hari, Yaksa melihat seekor monyet sedang menunggangi kerbau sebagai kuda tunggangannya. Lalu ia muncul di hadapannya dan berkata, "Mengapa engkau begitu sabar? Mengapa engkau menjadi budak dari monyet yang tak tahu sopan santun ini? Tahukah engkau akan kekuatanmu sendiri? Engkau bisa memberikan pelajaran kepada monyet ini, yang pastinya tidak akan pernah dilupakan oleh monyet." Lalu, kerbau menjawab dengan lembut, "Tentunya aku mengetahui kekuatanku sendiri, namun aku tak memakainya untuk menghukum si monyet pandir ini. Jika si monyet ini lebih atau kurang kekuatannya dariku, maka aku tidak akan menggunakan kesabaranku. Jika monyet ini sedang mengajarkanku kesabaran, mengapa aku harus marah?" Yaksa berkata, "Kalau begitu, engkau tidak akan pernah terbebas dari kejengkelan ini."
Lalu, siapa yang akan membalas perbuatan si monyet ini jika engkau tak menyingkirkan kesabaranmu sedikit? Kerbau kembali menjawab, "Aku mencari kepuasan dan kebahagiaan dengan tidak melukai siapapun. Di samping itu, aku akan berusaha membangkitkan dan membangunkan kesadarannya. Pada satu waktu, ia akan mendapatkan hukumannya dan aku akan terbebas dari perbuatan usilnya." Setelah itu, Yaksa terkagum-kagum mendengar ucapan yang keluar dari seekor kerbau yang penuh penderitaan tersebut. Setelah itu, Yaksa melempar si monyet dari punggung kerbau dan mengancam si monyet untuk tidak mengganggu sang kerbau lagi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah pentingnya kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan dan masalah. Oke, sekian cerita singkat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sesudahnya, terimalah salam meta dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya.